biasanya perempuan dianggap kaum yang lemah. Betul. Terus kemudian perempuan kalau bahasa Jawanya tuh dianggap konco wingking. Oh gitu ya. Tahu nggak artinya, Pak? Nah saya ini orang Jawa tapi jujur saya malah nggak tahu nih Bu. Aduh. Konco wingking itu artinya dia selalu ada di belakang. Oh, Nah, oke. bagaimana caranya orang menganggap itu suatu kelemahan tapi menjadi satu hal yang positif buat kita. Oke. Halo sahabat tangguh, makan pempek bareng si dia. Podcast BNPB kembali mengudara. Selamat datang di podcast BNPB bersama saya Lia Agustina. Dan podcast BNPB ini tentu saja akan menghadirkan informasi dan juga isu-isu terkini terkait penanggulangan bencana di Indonesia. Update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Nah, kira-kira apa nih yang akan kita bahas di podcast BNPB hari ini? Ini tindak lanjuti dari podcast sebelumnya. Lia ini mau membahas tentang event yang sudah akan digelar sebentar lagi, yaitu GPDRR. Kira-kira update-nya apa nih? Bagaimana kesiapan kita selanjutnya? Dan juga bagaimana kontribusi Indonesia nanti di mata dunia terkait event tersebut. Nah, bersama saya sudah ada narasumber. Nih cihui banget pokoknya narasumbernya bikin Lia deg-degan. Sudah hadir bersama saya Ibu Prasinta Dewi selaku Deputi Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih Mbak. Ibu gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin boleh disapa sahabat tangguhnya terlebih dahulu. Hai, salam tangguh buat sahabat BNPB. Oke, salam tangguh buat semuanya. Ibu, ini mohon maaf saya agak deg-degan nih karena pertama kali nih saya mewawancarai di podcast ini Ibu Deputi ya Bu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada salah-salah kata. Tapi kita santai aja ya Bu ya. Biar nggak serius-serius banget Sama gitu. juga. Jadi sama-sama deg-degan. Iya. Oke, Ibu ini menindaklanjuti ya Bu terkait GPDRR. Kita lagi pokoknya lagi persiapan nih tentang GPDRR yang akan dihelat sebentar lagi. Pastinya juga sahabat tangguh ingin mengetahui bagaimana persiapan kontribusinya Indonesia nih sejauh apa gitu. Tapi sebelum itu ini mungkin ya sahabat tangguh masih banyak yang belum tahu atau belum paham nih mengenai Kedeputian Pencegahan BNPB nih Bu nih. Dipimpin oleh seorang perempuan nih gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Kedeputian Pencegahan BNPB. Ya. Terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di Deputi Bidang Pencegahan itu tahun 2021 tepatnya bulan Agustus. Jadi sangat berbeda ya dengan waktu ketika saya Deputi Logistik. Sama-sama mensupport pencegahan atau sebelum terjadinya bencana dan pada saat bencana. Cuma bedanya di pencegahan itu kita tidak turun pada saat darurat. Tapi setelah darurat kita harus turun untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan sebelum terjadinya bencana. Baik. Gitu. Kalau secara ini ya Bu, kalau secara konkret di lapangan ini yang dilakukan oleh teman-teman dari pencegahan itu apa saja gitu Bu? Iya, saya jelaskan di sini bahwa Kedeputian Bidang Pencegahan itu terdiri dari 3 direktorat. Yang pertama Direktorat Peringatan Dini, Direktorat Mitigasi Bencana, dan Direktorat Kesiapsiagaan. Dan dibantu kita ada 7 tim. 7 tim itu tim Destana dan Katana yang bidang kerjanya lebih kepada masyarakat dan keluarga. Kemudian tim Pentahelix. Kemudian juga tim Rencana Kedaruratan. Terus mitigasi struktural. Terus kemudian tim mitigasi non-struktural, tim peringatan dini di hulu atau upstream, dan tim peringatan dini di hilir atau downstream. Wah, banyak sekali ini sebenarnya ya yang dilakukan BNPB pada saat pencegahan atau sebelum bencana. Nah ini bisa menjawab pertanyaan netizen nih, yang nanya nih banyak.
BNPB tuh kalau lagi nggak ada bencana tuh ngapain aja gitu loh Bu, banyak banget yang nanya kayak gitu. Oh kerja di BNPB, jadi kalau ada bencana aja kerjanya, kalau nggak ada bencana nggak ngapa-ngapain ya, berarti salah ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan ada mitigasi yang struktural, ada non struktural, kemudian ada kemudian ada edukasi di lokasi. Misalnya kemarin saya sudah ngobrol dengan Mas Dili terkait sistem satuan pendidikan aman bencana. Maaf ini agak tell me ya Bu. Satuan pendidikan aman bencana. Nah itu salah satu dari pencegahan juga ya Bu ya. Betul. Oke, nah itu jadi kalau misalnya ada yang nanya BNPB kerjanya apa kalau lagi nggak ada bencana, nih ngobrol langsung dengan Ibu Prasinta Dewi. Nah Ibu, kalau tadi yang sudah dijabarkan Ibu, banyak sekali yang harus dikerjakan BNPB, pekerjaannya luar biasa banyak dan pasti sulit ya Bu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan GPDRR, nah kontribusinya apa nih Bu untuk nanti kita akan ketemu dengan banyak dari mata dunia, kita akan kasih bocoran nih mungkin ke teman-teman sahabat tangguh apa yang kita akan lakukan. Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya masih boleh bilang, kita sebelum terjadi bencana kita nggak tidur loh Mbak. Nah betul. Bukan tidur loh. BNPB nggak tidur kalau lagi nggak ada bencana. Mungkin sama ya dengan teman-teman di semuanya di BNPB itu sistem kerja kita kan 247 Mbak. Betul. Jadi kita tetap harus siaga. Jadi pencegahan itu saya kalau boleh cerita sebelum adanya potensi. Jadi sebelum adanya potensi, pencegahan dan mitigasi. Apa sih yang dilakukan? Kita bisa melakukan memberi edukasi, kemudian juga sosialisasi, bagaimana kita mengevaluasi kebijakan yang menyebabkan suatu daerah itu banjir atau longsor. Banyak kejadian-kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi. Betul. Ya. Tapi ada bencana-bencana yang terjadi karena proses misalnya ada tata guna lahan yang bukan atau tidak sesuai peruntukan, dibangun satu bangunan di situ sehingga menyebabkan rentan tanah, kemudian longsor atau banjir. Nah, BNPB juga tidak sendiri Mbak. Kita melakukan koordinasi dengan kementerian yang lain yang tentunya yang sesuai dengan tusinya. Nah, kemudian juga kita juga ada mitigasi berbasiskan pada vegetasi. Ya, jadi di mana kita berupaya untuk mengembalikan lahan. Ya, misalnya contohnya nanti akan ada destana yang berbasiskan mitigasi vegetasi. Jadi kita akan melakukan upaya bagi daerah tersebut yang memiliki ancaman tinggi atau sedang, kita lakukan vegetasi di mana kita akan mengambil tanaman yang bisa mengurangi risiko bencana dan yang memiliki nilai ekonomi juga. Nah, kemudian kita juga ada kegiatan di peringatan dini, merupakan sistem peringatan dini ya atau early warning system. Bagaimana sistem peringatan dini ini dari BMKG akan bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat begitu terjadi bencana dia sudah tahu dia harus evakuasi kemana, jalurnya kemana yang harus dia lewatin, dan titik evakuasi di mana yang harus mereka tuju. Gitu. Kemudian untuk di kesiapsiagaan kita lebih kepada koordinasi. Di mana kita peran pentahelik di sini juga harus kuat. Kita punya forum pengurangan risiko bencana. Kemudian kita juga punya relawan yang ketika darurat kita bisa sama-sama untuk menanggulangi bencana. Itu seputar gitu Mbak. Banyak sekali ternyata pekerjaannya Ibu Prasinta Dewi ini ya. Ya, terus kemudian untuk kesiapan dari GPDRR khususnya di Deputi Bidang Peringatan Dini, itu dia mengikuti sesi mengenai Multi Hazard Early Warning Conference.
Dan kegiatan itu diselenggarakan oleh Jaringan Internasional untuk Sistem Peringatan Dini Multibahaya. Ya, ini tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana ketersediaan, kemudian akses, terus kemudian penggunaan peringatan dini multibahaya, informasi risiko, sehingga dapat ditingkatkan penyampaiannya untuk aspirasi. Ini merupakan aspirasi dari Kerangka Sendai, terus kemudian kesepakatan Paris dan tujuan untuk pembangunan berkelanjutan lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Pokoknya ini tugas yang tidak mudah, tugas berat sekali ya dipikul oleh Ibu. Tapi didukung sama tim yang juga luar biasa pastinya. Tim saya harus tangguh. Oh, tangguh, siap. Nah, Ibu, ini kan tadi banyak sekali yang dilakukan ya Bu ya, dari mitigasi, kemudian ada penanaman vegetasi, kemudian ada juga ini juga tadi ada satuan pendidikan aman bencana dan banyak sekali yang sudah dilakukan. Nah, Ibu mungkin ya Bu ya, tadi sebelumnya Ibu masuk di BNPB, sebelumnya juga deputi logistik dan juga peralatan. Mungkin ada cerita-cerita menarik Bu yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat Tangguh yang sampai saat ini kayaknya belum terlupakan gitu. Boleh di-share nih. Iya, jadi ketika awal saya masuk ke BNPB itu memang sudah di logistik. Dan ketika itu banyak sekali peraturan yang belum memihak kepada penyelenggaraan penanggulangan bencana. Contohnya pembebasan cukai itu dulu belum ada. Terus banyaklah, kemudian juga izin-izin, terus kemudahan akses itu banyak yang belum kita dapat. Dan itu ternyata dirasakan juga belum lama kejadian yang Palu. Begitu bencana terjadi, kita sudah bersama pesawat kargo, tapi peralatannya nggak siap. Oh gitu. Iya, peralatannya nggak siap, sehingga seperti ground handling itu nggak ada. Nah, terus bagaimana mau menurunkan barang karena alat-alatnya sendiri tidak memadai, dan bahkan personil pun tidak bisa turun, dia hanya loncat. Loncat dari mana Bu? Dari pintu pesawat. Waduh, serem banget kabarnya sih pakai tali turunnya. Oh gitu. Iya. Tapi Ibu nggak ikut loncat kan Bu? Enggak. Kasihan kalau ikut loncat nanti. Itu. Terus kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan gudang, kita juga kemarin agak kesulitan karena waktu itu banyak sekali yang sarana prasarananya memang belum langsung mendukung. langsung waktu itu ya banyak yang kerusakan lah gitu. Dan akhirnya di situ pimpinan mengambil keputusan apa yang sumber daya apa yang ada di situ kita kerahkan langsung ke masyarakat. Akhirnya ada semacam kayak roti, biskuit, akhirnya kita sebarkan dulu itu. Kita ambil, kita inisiatif ambil gudang di salah satu perusahaan di bandara. Kita pakai itu dulu. Yang penting kita ada untuk yang dimakan buat masyarakat. Berarti harus cepat berpikir. Harus cepat berpikir dan ngambil tindakan. Ngambil tindakan, keputusannya nggak boleh lama karena penanggulangan bencana ya Bu, nggak boleh nunggu-nunggu nanti keburu korbannya kenapa-napa. Soalnya kan katanya keselamatan rakyat nomor satu. Luar biasa, benar sekali. Nah Ibu, ini kan kalau kita bicara tentang penanggulangan bencana pasti tadi banyak sekali ya kerikil-kerikilnya tadi ada yang loncat, kemudian kalau fasilitas ternyata di lokasi juga belum mumpuni, kemudian banyak hal yang mungkin bisa Ibu sampaikan. Nah kalau dari Ibu sendiri nih sudah bertahun-tahun di BNPB nih, mungkin bisa kasih tips-tipsnya nih untuk orang-orang yang kan kalau penanggulangan bencana sebenarnya bukan masalah BNPB saja ya Bu ya, ada relawan, kemudian ada teman-teman dari mungkin dari Tagana dan sebagainya di BPBD. Nah kalau Ibu sendiri ini apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman yang relawan yang juga ikut penanggulangan bencana tapi banyak kendala di lapangan, sebenarnya kita harus bagaimana sih Bu? Sebetulnya sih yang harus kita tingkatkan adalah koordinasi, Mbak. Koordinasi, kemudian juga edukasi. Karena banyak sekali relawan yang hadir itu relawan individu. Relawan individu, sementara mereka datang, kadang-kadang mereka nggak tahu mesti berbuat apa. Betul. Iya.
Jadi di sini relawan kita lebih kepada relawan yang terorganisir. Jadi kita lebih mengarahkan dan memantaunya lebih enak. Baik, jadi harus punya koordinasi yang baik. Jadi tahu ya Bu pada saat di lokasi saya melakukan apa, siapa melakukan apa, jelas ya Bu. Ya, dan ketika darurat kita membuka deslerawan. Ya, jadi relawan yang hadir mendaftar keahliannya apa, dan dia nanti bisa koordinasi dengan posko untuk sama-sama melakukan operasi penanggulangan bencana. Tepat di orang yang tepat melakukan hal yang tepat ya Bu ya. Betul. Apalagi kalau bencana ini sudah di lokasi pasti sudah orang panik dan sebagainya. Jadi kita yang sebagai bergerak di penanggulangan bencana harus tenang sesuai dengan tupoksi masing-masing. Cakep banget makanya. Nah Ibu, ini nih kalau saya sih penasaran banget karena kita sama-sama perempuan ya Bu, bergerak di bidang penanggulangan bencana. Apalagi Ibu nih sebagai deputi pencegahan, tadi tugasnya banyak dari A sampai Z. Nah Ibu nih mungkin bisa kasih masukan atau mungkin motivasi kepada para perempuan yang di luar sana yang barangkali masih berpikir bahwa saya perempuan, saya tidak bisa berbuat banyak, saya perempuan, saya punya kapasitas dan sebagainya. Mungkin Ibu boleh nih kasih masukan atau apa nih yang bisa disampaikan? Biasanya perempuan dianggap kaum yang lemah. Betul. Terus kemudian perempuan kalau bahasa Jawanya tuh dianggap konco wingking. Oh gitu ya. Tahu nggak artinya Pak? Nah saya orang Jawa tapi jujur saya malah nggak tahu nih Bu. Aduh. Konco wingking itu artinya dia selalu ada di belakang. Bagaimana caranya orang menganggap itu suatu kelemahan tapi menjadi satu hal yang positif buat kita. Nah dari sisi itu kita harus optimis bahwa di belakang kita sebetulnya ada tanggung jawab kita terhadap keluarga. Betul. Biasanya anak-anak dekat sama wanita, dekat sama ibu. Betul. Orang tua pun nanti dekat sama kita. Betul. Nah, disinilah kita harus memberi edukasi kepada perempuan bahwa seorang wanita juga bisa menjadi leader ketika bencana terjadi. Dia bisa membawa keluarganya untuk mengevakuasi atau mengurangi risiko bencana. Betul nih, makanya yang saya tahu juga kalau ibunya di situ sadar bencana, setidaknya dia bisa mengevakuasi diri, kemudian anaknya dan juga keluarganya ya Bu. Tadi ada keluarga tangguh bencana, ada Destana juga. Ini adalah proses yang pastinya tidak mudah gitu ya Bu. Terlebih kita sebagai perempuan banyak ada aja batasannya gitu ya di apalagi soal penanggulangan bencana. Nih semoga kedepannya perempuan-perempuan di Indonesia lebih tampil lagi ya Bu sebagai bisa mencontoh, bisa menginspirasi Ibu Prasinta Dewi ini sebagai deputi pencegahan. Nah Ibu tadi balik lagi ke GPDRR, persiapannya pasti sudah mumpuni karena kita sudah di depan mata ya Bu sebentar lagi. Nah kemudian kontribusinya tadi sudah banyak kan disampaikan. Nanti yang akan poin-poinnya boleh nggak dibocorin ke sahabat tangguh nih, akan disampaikan apa poin-poin yang penting yang disampaikan? Kita sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, di mana diantaranya adalah pemasangan instrumen peringatan dini, kemudian penyusunan SOP protokol peringatan dini, kemudian juga kita membentuk tim siaga bencana desa, terus kemudian juga menyusun rencana evakuasi, serta memastikan komitmen daerah dalam berkelanjutan program terkait dengan stimulus. Oke, nah itu tadi bocorannya ya. Nanti kalau lebih detailnya harus ikut nih ya Ibu event GPDRR-nya ya. Atau ngobrol di lantai 6. Wah benar, ngobrol langsung nih Ibu Prasinta nih. Kayaknya asik banget kalau ngobrolnya ya. Nah sahabat tangguh juga nih jangan lupa juga ikutin nih ya bagaimana nih persiapan dan juga nanti event GPDRR yang akan dihelat di Nusa Dua Bali ya. Ibu ini terima kasih banyak, ini obrolannya seru banget terkait perempuan, terkait GPDRR nanti kesiapan kita. Mungkin ada Ibu sebagai penutup apa yang ingin disampaikan kepada sahabat tangguh terkait? Boleh saya sedikit menambah Mbak? Boleh, jadi itu tadi diinisiasi oleh Direktorat Peringatan Dini yang saya sudah sampaikan. Nah oleh Direktorat Kesiapsiagaan
mereka sudah melakukan rencon, khususnya di kawasan Bali Nusa Dua. Terus kemudian juga terkait program UMKM. Jadi nanti kabarnya sih akan ada pameran. Jadi UMKM tangguh bencana dengan memfasilitasi untuk menyusun BCP. BCP itu Business Continuity Plan, rencana berkelanjutan usaha. Kemudian juga melalui pendekatan kepada Pentahelix bersama untuk PHRI. Jadi ketika apabila bencana terjadi, hotel-hotel mereka bisa dipakai untuk tempat evakuasi gitu. Penting banget nih karena nanti pokoknya intinya kalau lebih detailnya lagi di event nanti Ibu Prasinta Dewi akan memaparkan lebih detail lagi. Nah, ada lagi Ibu yang ingin disampaikan? Sudah. Itu saja? Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga ini bincang-bincang kita menginspirasi khususnya juga perempuan-perempuan yang masih terbelenggu dengan keadaan atau sebagainya. Nih ada nih sosok inspirasi kita Ibu Prasinta Dewi. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Semangat untuk tim pencegahan dan juga rekan-rekan yang sedang bergiat penanggulangan bencana. Sehat terus ya Ibu ya. Ya. Oke. Satu lagi Mbak, jangan lupa mensukseskan GPDRR. Jangan lupa mensukseskan GPDRR. Jangan lupa daftar ya Bu ya. Daftar betul. Dan aktif. Oke, daftarnya kalau tidak salah di globalplatform.undrr.org. Ibunya apa sayang? Oke, jangan lupa pendaftarannya masih dibuka. Jadi rekan-rekan atau sahabat tangguh yang tertarik dengan penanggulangan bencana khususnya pengurangan risiko bencana, daftar karena ini gratis. Pelaksananya akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali nanti. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih juga untuk Bu Prasinta dan juga tim yang sudah meluangkan waktunya. Ikan nila belinya di Kediri. Saya Lia Agustina undur diri. Sampai jumpa di podcast BNPB selanjutnya. Dadah. Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata.